warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Putra Pratama, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini akan membahas termodinamika untuk fisika kelas 11. Tanpa basa-basi, ayo kita belajar. Dalam video ini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Di antaranya ada tujuan pembelajaran, ada pengertian termodinamika, ada hukum termodinamika, ada proses termodinamika, dan latihan soal sebagai penguatan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian termodinamika. Yang kedua, peserta didik memahami hukum 0, hukum 1, hukum 2 termodinamika. Dan yang terakhir, peserta didik memahami proses termodinamika. Itulah tujuan yang saya harapkan dari peserta didik setelah menonton video ini. Untuk selanjutnya, akan membahas pengertian termodinamika. Nah, termodinamika berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari 2 kata, yaitu termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti dinamis atau perubahan. Jadi, secara sederhana, termodinamika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana panas bisa berpindah dan menyebabkan perubahan, misalnya membuat benda bergerak, menguap, memuai, atau bahkan menghasilkan tenaga. Sebagai pemahaman lebih kuat, kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, kita lihat ada 3 tabung yang berbeda warna. Tabung merah adalah tempat panas diberikan atau sumber panas, kemudian tabung berwarna kuning dianggap sebagai media perpindahan panas, kemudian tabung biru adalah tempat panas diterima atau daerah dingin. Nah, ketika tabung ini saling terhubung oleh pipa, dan di bagian bawahnya ada seperti batang logam yang bisa naik turun, dan ini disebut piston. Ketika panas diberikan ke tabung merah, udara atau cairan di dalamnya memuai, lalu mendorong piston ke bawah. Gerakan piston ini adalah hasil dari perubahan energi panas menjadi energi gerak. Itulah contoh nyata dari prinsip termodinamika. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum termodinamika. Hukum termodinamika adalah aturan fundamental yang mengatur bagaimana energi berperilaku dalam sistem termodinamika. Terdapat 3 hukum termodinamika yang menjadi dasar bagi pemahaman proses termodinamika. Di antaranya, hukum 0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, hukum 0 termodinamika. Hukum 0 termodinamika berbunyi jika 2 buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, apa sih kesetimbangan termal itu? Jadi, kesetimbangan termal adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama atau tidak ada kalor yang mengalir. Kalor sendiri mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Oleh karena itu, jika suhu kedua sistem sama, maka kalor tidak akan mengalir di antara keduanya. Oke, kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, contohnya, misalkan kita sedang demam dan akan mengukur suhu tubuh kita menggunakan termometer. Jadi, ini akan membuktikan bahwa perpindahan panas itu akan terjadi dari suhu tubuh ke termometer. Maka, kita akan tahu seberapa panas suhu tubuh kita. Tetapi, jika kesetimbangan termal, kita ilustrasikan dengan 2 gelas cairan. Misalkan, cairan pertama berisi kopi dan cairan kedua berisi susu. Nah, kita masukkan ke cairan kopi dan hasilnya menunjukkan suhu sebesar 30 derajat Celcius.
Kemudian kita pindahkan termometer ke cairan susu dan ternyata hasilnya juga 30 derajat Celcius. Nah, karena termometer menunjukkan suhu yang sama, maka kita bisa simpulkan bahwa benda A, benda B, atau cairan kopi dan cairan susu dalam kesetimbangan termal. Dan karena keduanya punya suhu yang sama, maka tidak ada kalor yang mengalir dari satu benda ke benda lainnya. Begitulah pemaparan dari hukum nol termodinamika. Kita ke hukum selanjutnya, yaitu hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Hukum 1 termodinamika ini mempunyai rumus, yaitu delta U sama dengan Q dikurangi W. Dengan keterangan, delta U itu perubahan energi dalam. Kemudian Q itu kalor, dan W adalah usaha sistem. Dengan satuan yang sama, yaitu Joule. Nah, kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, kita bayangkan sistem ini seperti sebuah panci berisi air yang ditutup rapat-rapat dan dipanaskan di atas kompor. Seperti gambar yang kita lihat saat ini. Nah, apa sih yang akan terjadi? Jadi, kompor memberikan panas atau kalor ke panci. Ini disebut sebagai Q atau kalor. Kemudian, air di dalam panci mulai mendidih dan menghasilkan uap air. Uap itu mencoba mendorong tutup panci ke atas, dan ini disebut sebagai usaha atau W system. Nah, yang dilakukan oleh sistem uap air ke lingkungan. Kemudian, sisa panas yang tidak digunakan untuk mendorong tutup akan menambah energi dalam sistem, dan itu disebut delta U. Begitulah pemaparan dari hukum 1 termodinamika. Untuk yang terakhir, ada hukum 2 termodinamika. Nah, hukum 2 termodinamika itu mempunyai dua macam, yaitu hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor, dan yang kedua, hukum 2 termodinamika tentang entropi. Kita ilustrasikan hukum 2 termodinamika ini dengan AC. Nah, jadi menurut pernyataan Clausius, kalor tidak bisa mengalir dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas secara alami tanpa bantuan energi dari luar. Nah, jadi seperti pada gambar yang kita lihat saat ini, yaitu AC atau alat pendingin ruangan. Ini adalah contoh dari penerapan hukum 2 termodinamika, khususnya pernyataan menurut Clausius. Nah, sering kita tanyakan bagaimana cara kerja AC itu. Nah, jadi AC menyerap panas dari dalam ruangan atau yang lebih dingin, lalu membuangnya keluar ruangan yang lebih panas, tapi tidak bisa begitu saja terjadi. Tetapi dibutuhkan energi listrik atau usaha dari luar agar proses itu terjadi. Jadi, secara alami, panas hanya mengalir dari tempat panas ke tempat dingin, tapi AC justru memaksa panas mengalir dari dingin ke panas, melawan arah alami. Nah, karena itulah AC membutuhkan listrik untuk menjalankan kipas, kompresor, dan sirkulasi refrigeran. Inilah contoh bahwa perpindahan panas dari dingin ke panas memerlukan usaha eksternal, sesuai dengan pernyataan Clausius. Sekarang kita bahas jenis-jenis hukum 2 termodinamika. Yang pertama, hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor. Nah, hukum ini berbunyi, kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Oke, supaya mudah dipahami, kita ilustrasikan dengan kulkas ini. Nah, di dalam kulkas, suhu itu sangat rendah atau sangat dingin. Kemudian, jika kamu memasukkan makanan yang panas ke dalam kulkas, maka kalor dari makanan akan berpindah
ke udara dingin di dalam kulkas, maka setelah menunggu beberapa menit atau beberapa jam, makanan akan berubah menjadi dingin. Tetapi kalor tidak bisa mengalir dari dingin ke hangat secara spontan. Artinya, kulkas tidak bisa membuat makanan menjadi panas sendiri tanpa energi tambahan dari luar. Nah, coba kalian bayangkan jika kalian menaruh es batu di atas meja. Es itu lama-kelamaan akan mencair karena panas dari udara sekitar yang lebih hangat masuk ke es yang lebih dingin, tetapi tidak pernah terjadi sebaliknya. Udara dingin karena es memberikan dinginnya. Nah, itulah maksud dari arah alami kalor. Kalor selalu berpindah dari panas ke dingin, bukan sebaliknya. Kita lanjut ke hukum yang kedua, hukum 2 termodinamika tentang entropi. Berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversible, dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversible. Jadi, entropi itu adalah besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Semakin acak benda, maka benda akan semakin homogen atau semakin sejenis, dan entropinya akan semakin besar. Sekarang kita lihat ilustrasi di bawah ini. Nah, gambar ini menunjukkan coklat batang yang masih utuh. Kemudian akan terjadi kemungkinan jika dilelehkan. Nah, jadi ketika coklat masih utuh, bentuknya itu rapi. Susunan molekulnya juga teratur. Nah, ini adalah contoh sistem dengan entropi rendah karena lebih teratur. Kemudian, ketika coklat dilelehkan, bentuknya menjadi cair. Molekul-molekulnya bergerak bebas dan acak. Ini adalah sistem dengan entropi tinggi. Jadi, entropi menunjukkan seberapa kacau atau acak suatu sistem. Saat kamu melelehkan coklat, kamu membuatnya lebih berantakan secara terstruktur. Jadi, entropi akan bertambah. Inilah salah satu contoh dalam kehidupan nyata dari perubahan entropi. Dan sesuai juga dengan hukum 2 termodinamika dalam proses yang terjadi secara alami, seperti coklat meleleh. Entropi akan selalu bertambah atau tidak bisa kembali ke keadaan awal tanpa usaha dari luar. Oke, itulah pembahasan tentang hukum 2 termodinamika dan jenis-jenisnya. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya yaitu proses. Nah, dalam proses termodinamika, terdapat beberapa jenis transformasi energi yang umum terjadi. Beberapa di antaranya meliputi proses isobarik, proses adiabatik, proses isotermal, proses isohorik. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari proses isobarik. Nah, proses isobarik adalah proses di mana tekanan sistem tetap konstan, tetapi volume dan suhu dapat berubah. Sekarang kita ilustrasikan. Bayangkan ada tabung berisi gas. Di atasnya ada penutup logam atau piston. Nah, yang bisa naik dan turun. Lalu kita panaskan gas dari bawah dengan api. Lalu apa yang akan terjadi? Api akan memberikan panas atau kalor ke gas. Kemudian, gas mulai memuai karena partikel-partikelnya bergerak semakin cepat. Tetapi, karena piston bisa bergerak bebas, tekanannya tetap tidak bertambah ataupun berkurang. Nah, inilah proses isobarik karena panas ditambahkan, suhunya naik, volume bertambah, tapi tekanannya tetap. Bisa dilihat ketika suhunya menaik dan volumenya bertambah, tetapi tekanannya akan tetap. Itulah proses isobarik. Kemudian untuk selanjutnya, proses adiabatik. Nah, proses adiabatik adalah proses di mana tidak ada pertukaran panas antara sistem dan lingkungannya, sehingga perubahan energi hanya dalam bentuk kerja. Oke, kita ilustrasikan. Ada tabung yang dilapisi dengan ilustrator.
atau penyekat panas. Jadi, panas tidak akan bisa keluar ataupun masuk. Nah, di dalamnya ada gas dan piston. Ketika piston bergerak, gas memuai atau dimampatkan, tapi tidak ada kalor yang keluar atau masuk. Jadi apa yang akan terjadi? Nah, jadi jika gas dimampatkan, volumenya akan mengecil dan suhunya menaik. Jika gas memuai, volumenya itu akan bertambah dan suhunya akan menurun. Tetapi perlu diingat, semua perubahan suhu ini terjadi tanpa tambahan atau pelapasan kalor, melainkan karena kerja piston terhadap gas atau gas terhadap piston. Begitulah proses adiabatik terjadi. Untuk selanjutnya ada proses isotermal. Proses isotermal adalah proses di mana suhu sistem tetap konstan, tetapi tekanan dan volume dapat berubah. Oke, kita lihat ilustrasi di bawah ini. Gambar tabung gas dengan piston atau penutup yang bisa naik dan turun. Kemudian, di tengah gambar terdapat tabung silinder vertikal berisi gas yang ditunjukkan dengan warna biru muda. Tabung ini adalah wadah sistem gas yang sedang diamati. Kemudian, di atas tabung terdapat piston atau penutup yang bergerak, yang bisa naik ataupun turun. Piston ini berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan bahwa volume gas dapat berubah tergantung tekanan di dalamnya. Ketika gas memuai karena menerima panas, piston akan terangkat ke atas sehingga volume akan bertambah. Kemudian, jika gas ditekan atau tekanan meningkat, piston akan turun ke bawah mengecilkan volume gas. Di bawah ini ada sebuah nyala api. Nah, yang artinya sistem sedang diberi panas dari luar. Panas ini tidak menaikkan suhu karena dijaga tetap, melainkan digunakan untuk memungkinkan gas memuai atau volume bertambah atau sebaliknya. Nah, ini menunjukkan bahwa prosesnya isotermal karena suhu tetap walaupun energi panas masuk. Kemudian, di dalam tabung menggambarkan isi gas dalam keadaan cair atau uap. Ini memudahkan untuk kita memahami bahwa ada zat di dalam tabung yang bisa mengalami perubahan volume. Jadi, secara keseluruhan, gambar ini dengan jelas menunjukkan bahwa ketika panas diberikan dari luar, piston akan naik karena gas mengembang, tetapi suhu dijaga konstan, tidak naik ataupun turun sesuai dengan ciri khas proses isotermal. Maka, meskipun suhu itu tetap, volume dan tekanan berubah, dan perubahan ini bisa diamati dari gerak piston di dalam tabung. Nah, jadi suhu itu tidak selalu naik saat ada pemanasan. Volume dan tekanan saling memengaruhi ketika suhu tetap. Itulah proses isotermal terjadi. Kemudian ada proses yang terakhir yaitu proses isohorik. Proses isohorik adalah proses di mana volume sistem tetap konstan, tetapi tekanan dan suhu dapat berubah. Oke, kita ilustrasikan kembali. Nah, gambar ini menunjukkan tabung silinder vertikal berisi gas berwarna biru muda, tetapi tertutup rapat di bagian atas. Nah, tidak seperti proses isotermal tadi, tidak ada piston atau penutup yang bisa bergerak, menandakan bahwa volume itu tidak dapat berubah. Nah, kemudian di bawah tabung terdapat api, menunjukkan bahwa sistem sedang diberi panas. Karena wadah tidak bisa mengembang, panas yang masuk tidak menyebabkan gas memuai karena volumenya tetap, melainkan meningkatkan tekanan dan suhu. Nah, warna gas di sini berwarna tampak lebih merah muda, menandakan adanya kenaikan suhu dari hasil pemanasan. Ini menunjukkan bahwa energi panas tetap diterima, lalu mengubah energi dalam gas, yaitu suhu, dan tekanannya meningkat. Kita bisa lihat, termometer di sini menunjukkan kenaikan suhu.
memperjelas bahwa selama proses isohorik ini, suhu tetap meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa volume tidak berubah karena posisi volume tetap, namun tekanan bisa naik atau turun tergantung kondisi suhu. Nah, gambar ini secara keseluruhan menjelaskan bahwa proses isohorik, yaitu volume gas dijaga tetap karena wadah tertutup rapat, kemudian suhu bisa naik ataupun turun tergantung ada tidaknya pemanasan. Ketika dipanaskan, tekanan gas meningkat karena molekul bergerak lebih cepat dalam ruang yang tetap. Begitulah proses isohorik terjadi. Selesai sudah pembahasan proses termodinamika. Dan sebagai penguatan kita perhatikan latihan soal berikut ini. Di sini ada satu soal yang yaitu suatu gas dalam ruang tertutup melepaskan kalor ke lingkungan sebesar 1000 kalori dan melakukan usaha sebesar 2000 joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Perlu diketahui, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Maaf, kita selesaikan secara terstruktur. Nah, diketahui kalor dilepas ke lingkungan sebesar 1000 kalori. Karena dilepas, maka Q sama dengan minus 1000 kalori. Kemudian kita konversi ke joule. Q dengan rumus Q sama dengan minus 1000 dikali 4,2 joule sama dengan minus 4200 joule. Kemudian, usaha yang dilakukan sistem sebesar 2000 joule. Kita masukkan ke rumus hukum 1 termodinamika tadi, yang berbunyi delta U sama dengan Q dikurangi W. Delta U sama dengan Q atau yang tadi minus 4200 joule dikurangi 2000 joule. Minus dikurangi minus akan menjadi plus dan tetap minus. Hasilnya yaitu min 6200 joule. Jadi jawaban yang benar adalah B. Cukup sekian untuk latihan soal. Selesai sudah pembahasan tentang materi termodinamika pada kali ini. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai materi termodinamika. Saya berharap penjelasan dalam video ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami konsep-konsep dasar dalam termodinamika, baik dari segi teori maupun penerapan hukumnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu atas bimbingan dan arahannya selama pembelajaran kemarin berlangsung. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.